Pemirsa, survei indikator politik Indonesia pada Mei 2025 tentang tingkat kepercayaan publik menunjukkan Kejaksaan Agung mendapatkan tingkat kepercayaan publik lebih tinggi dari KPK. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama peneliti utama indikator politik Indonesia, Mas Bawono Kumoro. Bergabung juga Ketua Lembaga Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Pak Boyamin Saiman. Kemudian ada juga mantan penyidik KPK, Mas Yudi Purnomo, dan Komisioner Komisi Kejaksaan, Pak Nur Rohman. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Mas. Malam, Mas Said. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Mas Bawono dulu dari indikator politik Indonesia. Apa temuan paling signifikan dari survei terakhir ini? Saya mau spesifik kepada KPK dan juga Kejaksaan Agung membandingkan kedua lembaga ini. Temuan apa saja yang spesifik? Ya, terima kasih Mas Said ya. Pertama saya ingin mengoreksi tadi apa yang disampaikan di pembukaan berita tadi ya, bahwa bentuk pertanyaannya adalah bukan seberapa apakah Bapak Ibu cukup sangat puas gitu ya, tapi apakah Bapak Ibu sangat cukup percaya gitu ya, atau tidak percaya sama sekali dengan lembaga-lembaga negara berikut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap kami melakukan survei nasional maupun apakah itu survei tatap muka ataupun survei melalui telepon, hal ini rutin kami tanyakan, selalu kami tanyakan. Jadi kami karena selalu kami tanyakan dalam setiap survei nasional yang kami lakukan, kami memiliki data tren dari tahun-tahun ke belakang gitu ya. Di situ kita bisa melihat data tren. Nah, dari data tren itu memang kita lihat kalau di posisi pertama dan kedua itu selalu konsisten ditempati oleh Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Lembaga Kepresidenan. Nah, di posisi ketiga ini memang beberapa kali ada katakanlah pergantian posisi gitu ya, yang lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan tertinggi ketiga. Dulu pernah KPK, kemudian pernah juga Mahkamah Konstitusi, pernah juga Polri gitu ya, sekarang Kejaksaan Agung. Nah, memang kalau dilihat dalam 1 tahun terakhir, kita lihat data tren tersebut, Kejaksaan Agung ini konsisten menempati posisi ketiga. Nah, tentu saja rasa trust kepercayaan publik yang kami temukan melalui survei tersebut tentu saja berkaitan dengan sepak terjang Kejaksaan Agung ya dalam beberapa katakanlah beberapa tahun terakhir, terutama 1 tahun terakhir gitu ya, dalam tugas-tugas pokoknya menindak sejumlah kasus-kasus yang kemudian kasus-kasus tersebut juga menjadi perhatian publik luas. Kalau kita bisa sebut beberapa kasus terakhir misalnya mantan pegawai Mahkamah Agung gitu ya, kemudian juga kasus yang menimpa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian kasus Pertamina, juga kasus palm oil gitu ya, sawit. Itu kan beberapa kasus katakanlah kasus besar yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Nah, memang trust yang cukup tinggi dari publik gitu ya, sekitar angka 76%, menempatkan Kejaksaan Agung ini dalam posisi ketiga lembaga negara yang memiliki kepercayaan dari publik tinggi. Nah, itu Mas Said. Oke, saya ini pertegas lagi tadi Mas Bawono, artinya survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia adalah bukan puas atau tidak puas ya, tapi percaya atau tidak percaya. Ini dua hal yang berbeda ya? Betul, percaya atau tidak percaya. Jadi memang survei ini untuk mengukur trust publik gitu ya terhadap lembaga-lembaga negara tersebut. Oke, dalam survei itu Mas Bawono, apakah ada juga yang turunannya lagi, apa kemudian faktor apa yang akhirnya yang membuat orang-orang lebih percaya Kejaksaan Agung ketimbang lembaga lainnya, dalam hal ini KPK juga? Ya, kita sebatas menanyakan tingkat kepercayaan ya terhadap lembaga-lembaga negara tersebut. Ada lembaga-lembaga yang di sektor hukum, yudikatif, kemudian di sektor legislatif juga, dan di sektor eksekutif seperti lembaga kepresidenan. Gitu Mas Said. Oke, berarti tidak sampai menanyakan faktor apa yang membuat mereka percaya begitu ya Mas Bawono ya. Saya mau ke Komjak, Komisi Kejaksaan, Pak Nur Rohman. Dari Komisi Kejaksaan, bagaimana Anda merespons hasil survei terbaru ini? Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada insan Adiaksa yang telah meraih kepercayaan publik ya dalam 6 tahun terakhir itu dibandingkan dengan hukum yang lain selalu yang tertinggi. Ini merupakan kerja keras para insan Adiaksa dan tentunya ini adalah amanah yang tidak mudah untuk
diraih dan tentunya juga tidak mudah untuk menjaganya. Baik, Pak Nurman, artinya dari pemantauan Komjak sendiri, apakah memang kinerja dari Kejaksaan Agung ini sudah cukup bagus, begitu sudah cukup layak mendapatkan hasil survei kepercayaan publik ini, Pak Nurman? Kalau saya melihatnya dari kinerja kami ya, kurang lebih dalam 1 tahun terakhir dan melihat data-data yang sebelumnya, data 4 tahun ke belakang, itu memang tren laporan pengaduan juga cukup turun signifikan. Biasanya itu rata-rata di tiap bulan itu ada laporan pengaduan sekitar 100 atau 150, namun di belakangan terakhir itu tidak lebih dari 100. Dan tentunya karena responnya juga cukup responsif terhadap laporan pengaduan dari masyarakat. Oke, jadi mengenai kinerja begitu cukup responsif terhadap laporan masyarakat. Saya mau ke mantan penyidik KPK yang lama melalang buana di KPK, Bang Yudi. Bagaimana respons Anda? Ini KPK ini selalu berada di bawah Kejaksaan Agung mengenai kepercayaan publik. Seberapa parah sih ini KPK nampaknya sudah tidak dipercaya publik lagi dibandingkan Kejaksaan Agung? Bagaimana respons Anda, Bang Yudi? Ya, nah sebenarnya kalau tadi melihat surveinya kan bukan face to face antara Kejaksaan dan KPK ya, tetapi masyarakat diberikan diberikan ini ya pilihan sehingga kemudian kepercayaan Kejaksaan lebih tinggi dari KPK. Jadi saya pikir ini kan merupakan suatu hal yang faktual ya, realistis ya. Mengapa terjadi seperti itu ya? Ini kan nggak seperti dalam semalam gitu ya, karena memang ini sudah dimulai dari pembusukan yang terjadi di KPK, mulai dari pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, kemudian masuknya Firly Bahuri dan kawan-kawan, pimpinan KPK yang amburadul kinerjanya, nggak jelas, ya bahkan Firly jadi tersangka korupsi, ada yang melanggar etik, kemudian juga hal-hal lain lah, termasuk bisa jadi ada intervensi dan sebagainya, termasuk juga banyaknya kasus di internal KPK. Jadi dulu saya benar-benar merasakan bagaimana KPK menjadi media darling, ya kemudian disegani, kemudian juga surveinya paling tinggi di antara kepolisian maupun kejaksaan. Mengapa? Karena memang KPK kan didirikan untuk menjadi trigger ya, ataupun juga pemicu ya bagi instansi yang lain, yaitu kepolisian maupun kejaksaan. Yang menarik adalah begitu sekarang kepercayaan terhadap KPK menurun ya, walaupun mencoba untuk dinaik di periode pimpinan ini, tapi kan nggak naik juga, hanya beberapa persen lah kalau kita lihat dari survei sebelumnya. Nah, saya takutnya bahwa semakin melemahnya kepercayaan publik kepada KPK, yang kita tahu bahwa sebenarnya kenapa agak bisa dibandingkan kinerja antara Kejaksaan dan KPK, karena hampir sama kewenangannya. KPK bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sama, Kejaksaan juga begitu dalam kasus korupsi, bisa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah, kalau misalnya KPK tidak berbenah, artinya ini kan bukan persaingan di antara institusi ya, tapi kalau KPK tidak berbenah menangani kasus korupsi besar, saya pikir KPK akan makin jauh. Ingat loh, bahwa salah satu pendorong kepercayaan publik kepada Kejaksaan itu adalah karena dari Lig Korupsi Indonesia yang kita tahu ada sekitar 10-12 kasus, itu 90%-nya itu kan ditangani oleh Kejaksaan gitu. Ini kan juga sangat menarik ya. Bahkan juga kenapa Kejaksaan juga lebih dipercaya, saya melihat karena sampai saat ini mungkin tadi disampaikan oleh Pak Nurman ya, bahwa memang tidak ada hal yang signifikan terkait dengan permasalahan internal di Kejaksaan terkait dengan pegawainya seperti itu. Jadi kembali lagi ya, saya pikir saatnya KPK berbenah lah terkait dengan hal ini di bawah pimpinan yang baru seperti itu, Mas. Karena memang kalau tidak, saya yakin bahwa isu-isu KPK akan bubar ini bisa jadi kenyataan seperti itu. Oke, baik. Salah satu dampaknya ini adalah tadi pelemahan dari internal KPK begitu yang tidak terjadi di Kejaksaan Agung, Bang Yudi ya. Saya mau ke Maki ini dari Mas Boyamin. Gimana tentu saya dari Maki merespons hasil survei ini? Apakah memang Kejagung ini benar-benar lebih efektif untuk menangani kasus korupsi di Indonesia dan KPK tidak diperlukan lagi atau bagaimana menurut Anda? Ya,
ini kan persoalan cara dan metodologinya gitu. Itu saya sudah melihat lama, itu hampir 6 tahun yang lalu gitu kan. Ketika sudah konsepnya itu jelas pada posisi metodologi. Ini kan pura-pura ilmiah dulu gitu. Iya. Nah, metodologi KPK itu hanya OTT dan OTT ya, gitu kan. Sementara Kejaksaan Agung 6 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu mulai berbenah dengan mengedepankan metodologinya adalah menemukan alat bukti dengan konsep untuk menekuni ketentuan di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi adalah pasal 2 dan pasal 3, yaitu penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum. Sementara KPK kan berkutat di suap pasal 5, pasal 6 kan itu. Nah, nanti juga pasal 11, pasal 12 itu kaitannya gratifikasi dan suap juga. Nah, itu akhirnya kalau ini terus konsisten begitu, saya yakin akan melihat hasilnya. Dan itu saya tahu persis proses-proses itu, dan hasilnya kita rasakan 5 tahun terakhir ketika Jiwasraya, Asabri dimulai dari situ, terus minyak goreng langka dan mahal, itu KPK melihat aja nggak bisa itu bahwa minyak goreng langka dan mahal itu ada korupsinya gitu. Dikiranya hanya soal penyelundupan atau soal penimbunan aja, undang-undang tidak pidana ekonomi. Itu nanti saya jelaskan. Tapi bahwa pasal 2 dan pasal 3 itu adalah istilahnya menemukan alat bukti. Kalau OTT itu adalah menciptakan atau membuat alat bukti, artinya hanya menguntit orang yang mau nyuap gitu. Kalau nggak jadi nyuap kan nggak bisa ditangkap. Dan KPK sebenarnya beberapa kali gagal melakukan OTT karena kemudian tidak jadi menyerahkan, entah karena apa begitu. Sudah nunggu stadion seharian nggak bisa kencing gitu, tapi kemudian nggak terjadi pemberian gitu. Saya pernah tahu itu kejadian itu. Jadi karena itulah kemudian akhirnya terporsir ke sana. Dan ketika OTT ini kemudian juga tidak dikembangkan pokok perkaranya, dan kemudian lama-lama ini hanya menjadi rutinitas gitu. Sehingga ya lama-lama akan kalau ada yang lebih fokus menangani korupsi dengan metodologi, dengan sistem, dengan keteraturan perencanaan yang jelas, itu maka akan kesalip, dan itu tersalip beneran gitu. Nah, kalau dengan istilahnya tadi saya katakan menemukan alat bukti, ya. Apakah Anda setuju juga dengan pernyataan Bang Yudi tadi bahwa ada pelemahan di internal KPK yang salah satu faktor penentunya ini? Selain yang Anda jelaskan tadi. 29. Kalau saya soal metodologi, kalau KPK itu metodologinya hanya OTT, tangkap tangan, dan kemudian tidak dituntaskan, maka lama-lama itu hanya jadi lagu klasik itu aja. Mending lagu klasik itu, kaset rusak, putar ulang. Nah, sementara Kejaksaan Agung menemukan alat bukti. Nah, Kejaksaan Agung sekarang sudah pada posisi cost recovery-nya, jadi pengambilan kerugian, dan itu sudah terbukti di Jiwasraya, Asabri itu bahkan hampir 100% yang disita gitu. Yang Jiwasraya 18 triliun, yang disita bahkan 20, meskipun nanti kerugiannya sampai diangkat di atas 30. Tapi setidaknya sudah mulai bicara itu. Kejaksaan Agung bahkan bicara sudah tindak pidana ekonomi. Mulai dari kasus impor tekstil di Batam itu dikenakan undang-undang tindak pidana ekonomi atau kerugian perekonomian negara gitu. Atau berikutnya beberapa kasus yang minyak goreng, kasus CPO perkebunan juga dengan bahkan kasus timah juga dikenakan tentang kerugian perekonomian negara, maka meletuslah istilah 300 triliun kan itu. Nah, ini yang sudah demikian jauhnya kejaksaan, bahkan kejaksaan daerah kemarin, Kejaksaan Tinggi DKI, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan juga bahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat itu PDNS mampu ditangani. Kasus yang data kita jebol itu orang KPK saya yakin hanya nonton aja apakah bisa kasus data nasional yang jebol itu jadi korupsi. Nah, itu ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kerugiannya mendekati 0,5 triliun gitu. Jadi kalau sudah bicara metodologi, maka lama-lama akan ketahuan siapa yang akan kompeten di situ. Bukan soal pelemahan soal orangnya. Memang di Kejaksaan Agung tidak ada pelemahan. Ada kok gitu. Jadi kalau kita bicara ini bagaimana proses-proses yang pada posisi pernah ada diarahkan untuk menuju partai politik tertentu, untuk membesarkan partai politik tertentu, pernah kejadian begitu gitu. Tapi mampu karena kemudian dengan metodologi itulah yang membedakan. Jadi KPK harus metodologi. Misalnya kasus EKTP itu yang terakhir dengan cara-cara pasal 2 dan pasal 3, tapi kemudian tidak dituntaskan. Pencucian uangnya Setia Novanto yang ditangani Barreskrim tidak diambil alih misalnya. Ini yang kemudian menjadikan kebiasaan, mohon maaf istilahnya cari yang mudah. Kemarin masa nangani di Oku, nangani di Bengkulu itu aja di kabupaten. Terus kemarin pernah sebelumnya di situ Bondo 300 juta yang OTT. Iya,
Lama-lama apa camat dan kepala desa yang ditangkap KPK itu saya masih. Baik, ada perbedaan cara dan metodologi begitu ya antara dua lembaga ini, KPK dan Kejaksaan Agung. Saya mau kembali ke Mas Bawono yang melakukan survei ini. Saya ingin perjelas lagi, Mas Bawono, ini tren di mana Kejaksaan Agung lebih dipercayai oleh publik ketimbang KPK ini sudah berlangsung berapa lama? Dan ini apakah bersifat konsisten, Mas Bawono? Iya, survei itu kan persepsi publik, Mas Said, ya, memotret persepsi publik. Jadi tentu saja ketika kita menanyakan trust publik, gitu, ingin mengukur trust publik terhadap lembaga-lembaga negara, tentu saja dipengaruhi oleh kinerja dari lembaga-lembaga tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa lihat tuh data tren survei yang kami lakukan terhadap pengukuran terhadap kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga tersebut. Tren menurunnya, merosotnya trust publik terhadap KPK itu terlihat mulai ketika pasca revisi Undang-Undang KPK akhir 2019 kemarin, gitu ya. Dan berbagai kasus yang melingkupi tadi Mas Yudi Purnomo sampaikan, katakanlah kasus-kasus atau dugaan-dugaan pelanggaran hukum, etik, gitu ya, yang melingkupi pimpinan-pimpinan KPK ketika itu kan tentu saja menggerus trust publik, ya, mempengaruhi bagaimana persepsi publik melihat lembaga ini yang dulu katakanlah 10 tahun sebelumnya, 11 tahun sebelumnya itu sangat diandalkan. Dan kita juga memiliki data surveinya bahwa KPK itu pernah pada posisi tidak tergoyahkan sebagai lembaga hukum, lembaga penegak hukum yang paling tinggi trust publiknya, gitu ya. Nah, pasca revisi Undang-Undang KPK itulah kemudian dan dibarengi dengan pembenahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum lain, dalam hal ini misalnya Kejaksaan Agung, gitu ya, yang mulai titik awalnya kalau kita lihat itu ketika menangani kelangkaan minyak goreng ketika itu ya di tahun 2022 kalau saya tidak salah ya, ketika masa pandemi tersebut. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Bonyamin, Mas Yudi, Jiwasraya, dan Asabri dan sebagainya, hingga kini sekarang kasus-kasus yang terbilang cukup kasus besar ya, Timah, gitu ya, Pertamina, kemudian sawit dan sebagainya. Jadi itu Mas Said. Artinya ya, Anda mengatakan bahwa percaya atau tidak percaya tadi itu linear juga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung, begitu Mas Bawono? Iya, tentu kan publik itu kan dalam memberikan penilaian, memberikan trust, memberikan penilaian mereka, memberikan kepercayaan terhadap sebuah lembaga, institusi, itu kan tentu tidak berada di ruang hampa penilaiannya, gitu ya. Tapi publik juga bisa menilai bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga tersebut saat ini, gitu. Nah, jadi ini sekali lagi survei kan persepsi. Jadi bagaimana publik mempersepsikan kinerja dari lembaga-lembaga negara tersebut saat ini, gitu. Gitu Mas Said. Baik, sama ke Pak Nur Rohman dari Komjak. Pak Nur Rohman, kalau menurut Anda sendiri, faktor apa kira-kira yang sangat menentukan dari tingkat kepuasan publik ini? Kalau kita lihat kan belakangan ini memang banyak sekali pelaporan-pelaporan yang justru terungkap korupsi-korupsi besar ini di Kejaksaan Agung. Apakah ini yang menjadi salah satu faktor utama? Kenapa kemudian publik lebih percaya terhadap Kejaksaan Agung? Kalau kita bandingkan juga di media-media, Mas Pak Nur Rohman, itu belakangan pemberantasan korupsi ini nampaknya banyak dilakukan oleh Kejaksaan Agung ketimbang KPK. Apakah ini mempengaruhi kepercayaan publik ini juga? Menurut Anda? Pak Nur Rohman? Baik, nampaknya Pak Nur Rohman mengalami kendala komunikasi. Saya mau ke Bang Yudi. Bang Yudi, seperti apa tadi tanggapan Anda dari respons dari Pak Bonyamin tadi mengenai ada perbedaan cara dan metodologi antara KPK dan juga Kejaksaan Agung, sehingga ini kemudian yang menyebabkan ada perbedaan penanganan juga, sehingga mungkin publik lebih banyak menyoroti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Yudi? Ya, kalau dibicarakan tentang metodologi kan sebenarnya kan ilmunya sama lah ya. Di KPK pun juga ada orang-orang dari kejaksaan ya, menjadi jaksa penuntut umum dan juga menjadi penyidik, bahkan menjadi penyelidik. Ya, yang sebenarnya saat ini tidak ada di KPK adalah keberanian
ya untuk menangani kasus. Kalau misalnya kita bicara mengenai KPK OTT sudah berapa lama KPK tidak melakukan OTT? Sekarang pun KPK saya lihat sudah mulai beralih juga seperti yang disampaikan oleh Bang Boyamin ya, mau jadi sebenarnya tidak ada batasan begitu ya, hanya butuh keberanian aja. Kenapa keberanian ini menjadi sesuatu yang sulit di KPK, Bang Yudi? Betul, dan KPK pun juga nggak konsisten. Ada sprindik yang ada tanpa tersangka, kemudian juga kasus-kasus misalnya kalah di praper dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya sangat signifikan. Jadi kedepannya ya saya berharap ya KPK kan lagi ada beberapa kasus nih ya yang sudah membuat KPK kepercayaannya agak naik nih, seperti misalnya sebelumnya kasus Hasto ya. Nah sekarang saya lihat ada kasus besar yang ditangani oleh KPK yaitu CSR-BI ya, yang itu akan kemana-mana aliran uangnya dan sebagainya, dan banyak pihak-pihak pejabat tinggi di negeri kita bisa kena. Itu saya pikir adalah suatu cara bagi KPK secara instan ya untuk bisa kemudian ya istilahnya bisa memulihkan lah kembali kepercayaan seperti yang disampaikan oleh Mas dari indikator ya, bahwa KPK sebelumnya pernah ya berjaya gitu, dan berjaya itu karena prestasi, dan prestasi itu kebanyakan apa yang ditangani adalah politisi-politisi seperti itu. Dan kemudian yang paling menarik ya bagi saya bahwa pimpinan saat ini kan tentu ujiannya akan sangat besar ya, bahwa mereka membawa beban dosa masa lalu di zamannya Firly. Nah sekarang apakah mereka akan berani atau mereka takut, ya kita tunggu saja episodenya. Kalau tidak, saya katakan kalau KPK tidak mempunyai istilahnya hal yang greg gitu Mas ya, misalnya sprindik terhadap orang-orang nomor wahid dari negara kita, yaitu saya pikir KPK seperti katakan Bay Boyamin, sosok aja hanya rata-rata air. Yang penting ada yang ditangkap, yang penting ada kasus yang ditangani, yang penting mau di ujung daerah atau sebagainya. Jadi ya akhirnya saya katakan KPK akhirnya yang penting ada aja masalah. Apakah akan berprestasi, akan signifikan, ya biarin aja, toh ini hanya sekedar survei. Tapi kan kita berharap KPK nggak lebih dari itu, karena KPK adalah anak kandung reformasi untuk memberantas korupsi. Seperti itu Mas. Oke, saya mau ke Maki dari Mas Boyamin. Menarik tadi apa yang dikatakan oleh Mas Yudi berkaitan dengan pelemahan dan juga sebenarnya yang dibutuhkan KPK itu hanya keberanian. Semua cara metodologi itu sama saja di KPK, Kejaksaan Agung juga sama. Artinya apakah KPK, maksud saya apakah Kejaksaan Agung lebih bebas dari ancaman pelemahan, intervensi ketimbang KPK? Bagaimana Anda melihatnya? Kalau dari sisi itu kan Kejaksaan Agung itu kan bagian dari pemerintahan. Kalau KPK kan undang-undang yang terakhir kemarin kan rumpun gitu kan. Nah, kalau pada posisi ini kan sepanjang pimpinannya itu mempercayai untuk memberantas korupsi, dalam hal ini Jaksa Agung maupun Presiden itu, yang dalam hal ini Presiden Pak Prabowo, dan itu nampak gitu, seperti satelit Kementerian Pertahanan aja berapa yang bisa diproses sampai orang luar negeri pun ditahan gitu, dan itu menurut saya tidak pernah tersentuh dulu misalnya di Kementerian Pertahanan, misalnya ada dugaan-dugaan ini dan itu. Tapi ini kan memang keberanian memang ya perlu juga gitu. Dalam kasus Asabri bintang 3 TNI juga diangkut kan gitu. Jadi ini yang memang keberanian memang ada, memang pada posisi ini lah KPK ini kan independen. Nah itulah yang kuncinya, ketika pada posisi pimpinannya ini kemudian punya agenda-agenda tersendiri dan kemudian malah menjadikan KPK seperti batu loncatan untuk kepentingan politik yang lebih tinggi begitu. Ada yang pengen jadi calon presiden, calon wapres begitu. Jadi ya kemudian KPK menimbang menuju pelemahan oleh dirinya sendiri juga gitu. Jadi ini faktor internal juga berpengaruh. Soal keberanian sama aja juga gitu. Dan ini kan misalnya KPK pernah katanya menangani kasus tambang di Kota Waringin itu di Kalimantan Tengah itu. Katanya kerugiannya 4 triliun. Kemarin di SP3 itu. Sementara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara itu kasus nikel bisa diproses habis-habisan dan kerugiannya juga triliun gitu. Dan itu akhirnya seakan-akan di copy paste di kasus timah gitu oleh Kejaksaan Agung bahkan. Jadi ini saya juga menyoroti bahwa KPK membentuk kayak cabang atau wakil di daerah-daerah. Tapi itu juga nggak nampak ngapain gitu. Setahu saya cuma pidato dari kabupaten, dari kota
kota, terus kemudian gubernuran ceramah udah 1 jam tanya jawab, nggak ada seperti pencegahan yang tidak diformatkan seperti apa begitu. Jadi kayak cuman pidato gitu. Dan ini sementara pada posisi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tingginya, Kejaksaan Negerinya itu juga sudah mulai mengurangi beban dari gedung bundar itu dengan menangani kasus-kasus besar juga di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Jadi ini arah ini jelas kalau Kejaksaan Agung. Sementara KPK kalau kita tanya arahnya apa? Lah, misalnya Kejaksaan Agung melakukan OTT tanda kutip ya, yang kasus Surabaya dan kasus yang Jakarta Selatan tadi, satu sabutan kan 1 triliun itu. Dan yang rangkaian yang kedua Jakarta Selatan itu rangkaiannya kan 16 triliun itu. Jadi 2 kali OTT udah langsung heboh karena nilainya triliunan semua gitu. Jadi sementara KPK OTT 300 juta ini memang mau tidak mau kita perbandingkan bahwa justru kalau sisi pelemahan Kejaksaan Agung ini rentan. Tapi Mas Boyamin. Oke, Mas Boyamin, saya mau ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi kayaknya senyum-senyum tadi ini menyimak pernyataan dari Pak Boyamin. Jadi menurut Anda apa yang perlu kita benahi di KPK agar kita bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga anti korupsi ini? Yang perlu dilakukan adalah revisi kembali Undang-Undang KPK. Itu bagi saya sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkuat SDM KPK. Kita tahu bahwa SDM KPK yang seperti tadi disampaikan kenapa KPK berprestasi kan itu semua ada di luar semua gitu ya. Itu harusnya ditarik kembali, itu kedua. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah pimpinan KPK saat ini kan kita tahu bahwa mau tidak mau tidak suka mereka yang memegang nahkoda dalam pemberantasan korupsi di KPK. Jadi mereka kemudian ya harus bebas dari institusi asalnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka harus komitmen ya bahwa mereka ingin KPK itu maju gitu. Kalau tidak, yang terjadi adalah tadi saya katakan, dan Bang Boyamin saya katakan ya benar semua, karena Bang Boyamin ini kan maki itu mengamati KPK dari dulu ya, semenjak saya juga di KPK gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada hal yang signifikan dilakukan, ya tadi saya katakan ya mereka hanya sampai 5 tahun berikutnya selesai ganti lagi ya, KPK tetap ada, dan kemudian tapi nggak ada hal yang, bahkan saya lihat di media lebih banyak masyarakat protes ya, lebih banyak pengeluarannya dibandingkan dengan hasilnya seperti itu. Dan saya sepakat juga bahwa kedepannya harus ada perbaikan di segala sistem, dan saat ini tentu saya berharap pemerintah menaruh perhatian terkait dengan KPK saat ini. Kalau tidak, KPK akan jauh tertinggal dari kejaksaan. Seperti itu, Mas. Baik, ada banyak catatan begitu ya, ada revisi Undang-Undang KPK, ada SDM. Saya mau ke Mas Bawono dulu terakhir. Waktu kita sayang sekali terbatas, Mas Bawono. Apakah dengan pergeseran kepercayaan publik terhadap KPK ini menunjukkan melemahnya juga kepercayaan publik terhadap KPK begitu. Jadi artinya bahwa KPK ini memang bukan lagi lembaga yang patut kita percaya untuk memberantas korupsi ketimbang Kejaksaan Agung. Ya, tentu saja Mas Said. Ketika sebuah lembaga negara mengalami kemerosotan trust publik ya, tentu itu juga bentuk evaluasi publik bahwa lembaga ini tidak lagi sehebat dulu gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, kan kita juga melakukan survei ini kan rutin. Setiap kita melakukan survei nasional selalu ada evaluasi terhadap lembaga negara. Jadi bisa dilihat datanya sejak revisi Undang-Undang KPK, KPK mengalami kemerosotan yang luar biasa dari sisi kepercayaan publik gitu ya. Pun dengan lembaga lain, saya bisa kasih contoh misalnya Polri, Kepolisian Republik Indonesia gitu ya. Ketika ada kasus Verdi Sambo itu turun merosot sekali. Trust publiknya itu sampai menyentuh angka 50%, di bawah 50% bahkan. Nah, jadi kembali lagi bahwa trust yang publik berikan, penilaian yang publik berikan, evaluasi yang publik berikan itu kan tidak berdiri di ruang hampa. Publik juga bisa menilai bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan tugas pokok fungsinya gitu ya, dalam menegakkan hukum, memberantas korupsi dan sebagainya. Baik, ini bisa diartikan sebagai bentuk kekecewaan publik begitu ya. Terakhir deh Pak Mas Boyamin, ada ingin menyampaikan sesuatu tadi, seperti apa? Singkat aja Pak Boyamin. Gini, jadi jangan hanya mengandalkan pemerintah untuk soal keeksistensi KPK. KPK sendiri harus berbenah, dia independen. Ada 2 hal yang menurut saya catatan. Satu, kemarin
ketua KPK ikut pengawas dan antara. Yang saya kira itu tidak boleh itu. Sampai saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi, pimpinan KPK independen kecuali dan antara gitu. Sampai logika terbalik gitu. Sampai saya harus seperti itu gitu kan. Kedua, juga berkaitan dengan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini kan harusnya mampu untuk mendorong pimpinan KPK dan KPK-nya untuk memberantas korupsi. Jadi jangan mengharapkan pemerintah, Dewan Pengawasnya. Kalau Dewan Pengawasnya menurut saya juga dari hakim yang menurut saya tidak kompatibel gitu untuk mengawasi KPK, menggerakkan KPK. Jadi ada banyak catatan begitu ya, Pak Boyamin ya. Berbenah, gitu. Ya, termasuk SDM tadi juga yang sama seperti yang dikatakan oleh Bang Yudi tadi. Bapak mohon maaf, waktu kita terbatas, masih banyak pembahasan yang harusnya kita bisa elaborasi begitu. Terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami. Kita harapkan apapun ke depannya agar kedua lembaga ini bisa jalan beriringan begitu ya memberantas korupsi di Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih Mas. Terima kasih.